Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Hafiz, NIM 231070337. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang public lecture yang memiliki judul tentang pendekatan makna kum magza dalam penafsiran Al-Quran. Hal ini disampaikan oleh Profesor Dr. Pilka Syahiron Syamsuddin MA atau Magister Agama. Beliau adalah guru besar bidang ilmu Al-Quran dan tafsir atau sebagai Ketua Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia. Kita lanjut ke slide kedua. Definisi, kita akan beralih ke definisi. Makna berasal dari bahasa Arab dan magza juga berasal dari bahasa Arab. Hal ini merupakan simbol pendekatan yang ingin disampaikan, masih mempertahankan ulumul Quran yang kita pelajari. Kum adalah bahasa Latin yang memiliki arti dan atau bersama, sehingga dapat diartikan makna bersama magza kumnya. Kenapa bahasa Latin? Karena ada inspirasi dari hermeneutika barat, sehingga menggabungkan dari tradisi keislaman yaitu ulumul Quran, tetapi di sisi lain ilmu yang ada di luar tradisi Islam pun kita perhatikan. Hal ini diperbolehkan jika sesuai dengan hakikat Al-Quran. Slide selanjutnya adalah apa saja pendekatan kum magza. Yang pertama, seseorang harus menggali 3 hal, yaitu yang A, menggali makna historis dari ayat yang sedang ditafsirkan. Makna yang dimaksud adalah makna yang mungkin dikehendaki, yang mungkin dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang B, menggali pesan utama dari ayat itu pada masa Nabi. Pesan utama yang ingin disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang C, menggali pesan utama Al-Quran yang sifatnya dinamis dan kontemporer, yang sekarang ini kita kembangkan di masa sekarang, dengan situasi baru, dengan kondisi masyarakat baru, dengan keilmuan baru, dan lain sebagainya. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah. Slide selanjutnya ada contoh. Yang pertama, ada ayat suci Al-Quran misalnya surat Al-Bainah pada ayat mukhlisina lahuddina. Yang A, makna historis. Terdapat 2 makna, yaitu makna dasar dan relasional atau relasi. Makna dasar ikhlas adalah memurnikan sesuatu. Makna relasional adalah kita beribadah hablum minallah dan hablum minannas. Apakah mukhlishina lahuddina menggunakan makna dasar atau relasional? Ad-din dalam bahasa Indonesia adalah agama. Agama sendiri terdapat beberapa makna. Yang pertama, ad-din bermakna agama, dan yang kedua, ad-din bermakna ketaatan. Ad-din bermakna penyembahan. Sehingga ad-din di sini bermakna sebagai penyembahan. Kemudian dapat diartikan bahwasanya mereka tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memurnikan penyembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan ikhlas beragama tetapi dengan cara memurnikan penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makna dari arti di atas adalah tauhid. Tauhid. Kata tauhid sendiri belum digunakan di dalam Al-Quran dengan konsep ketuhanan. Makanya kata tauhid mengalami diakroni atau kata ikhlas mengalami diakroni juga. Kata tauhid pada masa diturunkannya Al-Quran itu lebih cenderung ke seperti definisinya tauhid sekarang. Di samping mencari makna kata, tetapi juga mencari rasa bahasa atau rasa makna. Baik, kita akan beralih ke slide selanjutnya tentang udzina. Udzina yang diartikan sebagai diizinkan berperang. Mabni majhul itu fungsinya. Di dalam mabni majhul itu fungsinya yang pertama, pelaku tidak diketahui. Yang kedua, fa'ilnya diketahui tapi tidak pantas disebut. Udzina diizinkan tidak berperang. Mengapa lafal Allah tidak disebutkan? Karena Allah tidak ingin diperlihatkan secara langsung kalau mengizinkan berperang. Yang pertama, pesan utama Al-Quran bersifat maqasid atau pesan moral, kebaikan-kebaikan, atau juga akhlak. Bisa disebutkan secara eksplisit ataupun tidak. Yang secara eksplisit, akimi sholata likzikri, atau yang disebut atau artinya kita sholat untuk mengingat Allah. Minimal 5 kali kita mengingat Allah dalam sholat. Ada juga yang menyebutkan tidak secara eksplisit. Contohnya pada surah Al-Maidah ayat 51 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada ayat mutasyahabihat. Makna langsungnya bertentangan dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, atau yang diartikan sebagai kasih sayang atau mukhomat. Jika terlihat bertentangan, berarti harus menggali al-magza at-tarikinya. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang contoh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Mahasiswi perempuan didatangi mahasiswa laki-laki ke rumah. Lalu laki-laki ngomong ke orang tua, "Pak, Bu,
Saya suka dengan anaknya. Kemudian bapak bertanya kepada anaknya yang mahasiswi, gimana nak, ada yang mau melamar kamu? Mahasiswi menjawab, biar saya temui pak. Kemudian mahasiswi menjawab kepada mahasiswanya, Mas, saya tuh mau menyelesaikan S1, belum mau menikah. Kemudian mahasiswanya menjawab, ya sudah, saya tunggu S1-nya. Mahasiswi menjawab kembali, tapi mau lanjut S2. Mahasiswa menjawab, saya tunggu. Kemudian terakhir kali mahasiswi menjawab seperti ini, tapi saya mau ke luar negeri S3. Dan mahasiswa tidak bisa menjawab, yang memiliki makna yaitu menolak secara halus. Kita akan beralih ke slide selanjutnya yang membahas tentang maghza bisa diketahui secara metodologinya. Yang pertama, makna bahasa. Yang kedua, simboliknya. Dan yang terakhir adalah konteks sejarahnya. Kita ambil contoh, Al-Maidah ayat 51. Konteks sejarah. Kelompok Yahudi melakukan pengkhianatan atau sejarah perjuangan Nabi. Jangan dibawa konteks kekinian. Kalaupun dimasukkan ke dalam konteks masa kini, maghzanya jangan melakukan pengkhianatan dalam suatu kelompok atau melakukan kesepakatan bersama. Kita harus taat kepada perjanjian politik, sosial, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Sekian dari saya Abdurrahman Hafiz. Terima kasih. Assalamualaikum.